Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali lagi dengan Logic Trade. Seperti biasa di akhir minggu atau di weekend, kita akan membahas mengenai saham-saham menarik dan low risk yang dikumpulkan oleh market maker dalam satu minggu perdagangan kemarin, gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai itu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Seperti biasa, kita mulai dengan bahas komposit terlebih dahulu ya. Sebenarnya komposit 2 hari ini sangat menarik. Kenapa menarik? Ya, karena komposit naik atau IHSG naik tidak digendong oleh saham Pak PP saja gitu ya. Nah, mover-mover IHSG yang asli yaitu bisa dibilang seperti IHSG seperti Big Bang, LQ45 itu yang menyumbang kenaikan dari apa ini IHSG kita ini sehingga all time high-nya dicapai ya. Jadi bisa dibilang ini pertanda bagus. Karena pertanda bagus ketika LQ45 itu menjadi mover, itu menandakan bahwa penggerak sahamnya itu adalah foreign flow dari asing. Seperti kita tahu, foreign flow di itu kita di IHSG itu sangat berperan penting dalam naiknya IHSG kita. Seperti kita lihat ini di LQ45, lihat dilihat bahwa LQ45 naik sesuai dengan IHSG, itu menunjukkan bahwa pergerakan ini dipimpin oleh LQ45. Dulu kan pergerakannya itu kurang menarik karena dipimpin oleh Pak PP sendiri gitu ya. Jadi saham-saham yang naik cuma saham-saham yang berafiliasi dengan Pak PP. Sedangkan saham-saham yang lain stuck di tempat gitu ya, bahkan cenderung turun. Jadi IHSG pertanda baik sampai akhir tahun, tapi IHSG akan tetap di 7.000 seperti view kita gitu. Terus apa saham-saham yang menarik untuk diperdagangkan satu minggu ke depan? Nanti dulu kita bahas dulu rekomendasi kita minggu kemarin. Ada DRMA, SCMA, Inet, Wood, sama UNVL. Oke, sama SCMA. Udah gimana progresnya? Ya, progresnya kemarin kalau yang ambil, kenapa kita sudah masuk ke area buy kita ya? Area buy di momentum area di 148 ini, 618 di harga 148. Jadi kalau yang ambil sekarang yang kemarin itu sudah fit di hari ini di hari Selasa. Nah, dan kalau masih hold ya masih bagus juga karena ini masih awal dari si trend, awal dari si SCMA karena ini masih bisa dibilang masih stage dia stage C ya. Masih bukan stage D tapi di awal LPS. Jadi dia membuat LPS di sini dulu ngumpulin barang ketika kita lihat dia yang bisnis di sini kan. Nah, ini nampak, nah, ini tandanya dia lagi kumpulin barang dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Nah, apabila CMA kita kemarin itu kita sudah jelaskan gitu ya. CMA ini mainnya itu agak lama. Kenapa kita pilih dulu itu karena IHSG yang ah, memprihatinkan kemarin kan. Nah, tapi ternyata sekarang sudah mulai membaik. Itu SCMA yang masih hold masih bagus. Yang udah TP di 153 selamat gitu ya. Nah, berikutnya adalah DRMA. DRMA DRMA kita kena cut loss ya. Tapi kalau mau kumpulin tunggu saja lagi di bawah sini. Seperti view kita sebelumnya kan kita kumpul di sini kena. Ini pun kita tunggu saja dia di sini. Kalau bisa, kalau mau tunggu di bawah. Kalau tidak sabaran bisa tunggu di 1340. 1340 sudah mulai menarik ya. Setup berikutnya 1340. Kita geser aja. 1340 bisa TP ya, TP panjang ya segini dulu. Angkat kalau dia turun di bawah 125. Jadi lewatnya menarik kalau ini ya. 1/4. Nah, oke, tunggu saja. Sabar-sabar saja. Karena kita tahu kan lagi musim pemilu kampanye. Jadi ketidakpastian pasar itu besar gitu ya. Apalagi kita tahu ada yang tidak melanjutkan hilirisasi nikel, tidak melanjutkan IKL itu sangat dipengaruhi pasar karena hilirisasi nikel sangat penting dari RMA sebagai bahan untuk semikonduktor dan baterai-baterai mobil listrik nantinya. Oke, untuk berikutnya adalah init kita ini wow cut loss di sini. Saya juga tidak menyangka ya cut loss di sini ya. Dan kemarin dia itu setelah naik ditarik lagi ke atas di harga pembukaan.
Dari segi structure sepertinya ini bentuk yang namanya spring ya, tapi saya belum yakin, kita lihat aja nanti ya. Jadi ini jangan terlalu agresif. Saya terjebak agresif di sini tadi kemarin belinya. Lupa TP ternyata jatuh. Berikutnya itu adalah UNVR ya. PR, ish. UNVR kena cut loss tapi langsung ditarik lagi. Wah, juga ini kayak permainan yang tapi masih bagus kok, masih kalau masih hold masih bagus. Tapi yang udah cut loss ya boleh mulai dikumpulin lagi pelan-pelan gitu ya. Kumpulin saja di antara 3.400-an ini mulai bagus. Mulai kalau dia udah mulai ngebase di sekitaran situ. Oke, itu saja untuk saham-saham itu. WIRG, bahas WIRG. WIRG kemarin masuk di area baik kita ya, 115 ya. Wah, 115 masuk. Dan sekarang sedang di 112 ya. Ini sangat menarik kalau sudah sampai di sini. Menarik sekali, menarik. Jadi perhitungkan karena RF masih banyak di sini. RF itu tipenya itu ngumpulinnya lama. Sekali jalan itu kencang. Contohnya cars. Itu kumpulinnya itu lama. Sini. RF ngumpulinnya di sini. Setiap jatuh dikumpulin, namun terbangkan lagi, dikumpulin lagi di sini, baru terbang sampai ke 120-an. Dari 77-an, terbang ke 120-an. Itu nanti pemain RF. Kumpulinnya lama gitu ya. Nah, jadi di WIRG ini juga ekspektasinya sih bakal lama juga, tapi setelah kali terbang bakal kencang. Oke, sama apa yang bagus untuk minggu kemarin. Yang pertama itu adalah JSML. JSML, jasa marga gitu. Kenapa jasa marga? Ya, kita selain uptrend, itu juga ngikuti tren. Ya, coba tren following saja di sini ya. JSML, tren following saja gitu. Nah, nanti kalau dia kemarin retest kan dan dia hijau lagi, bisa dipertimbangkan untuk beli gitu ya. Itu kenapa jasa marga. Jadi kalau mengambil sekarang, dan juga akumulasinya agak bagus juga di sini jasa marga ya. Ya kalau mau ngambil sekarang, karena dia sudah ada di resisten kuatnya, stop lossnya ketat nih. Namun sekarang stop loss kalau dia break di bawah ini ya. Break close di bawah 4.670, bisa TP di bukan aja. TP di sini. Di 5.300-an. Nah, risk reward menarik ya, 1/2. Ini tuh jasa marga. Berikutnya apalagi? Nah, JSMR ini juga ya tunggu saja, apalagi di bagian apa namanya? Ini kan mau Nataru juga, penggunaan tol juga itu pasti bakal besar penggunaannya. Jadi pendapatan jasa marga sepertinya bakal meningkat juga untuk itu ya, untuk layanan di Nataru ini, Natal tahun baru. Jadi ini cukup menarik. Oke, berikutnya adalah Telkom. Saham kita kali ini adalah saham-saham yang liquid ya, karena ketidakpastian pasarnya itu besar gitu ya. Oke, Telkom ya sangat menarik. Kenapa? Dia sudah menunjukkan di sini namanya jantung karakter dan SOS gitu ya. SOS kalau yang sudah pernah pelajari Wekov ini sudah tahu ini apa. SC MX-nya di sini, dan dia di sini melakukan yang namanya gambar. Ini dia. Oke, ini yang namanya adalah auto rally R. Di sini secondary test. Di sini keras. Di sini secondary test lagi. Dan di sini terjadi spring.
spring terjadi spring di sini, dan di sini spring test dan di sini LPS di sini low point terakhir sebelum berangkat, last point of supportnya belum berangkat ya karena kencang gitu ya. Sekarang dia itu SOS dan sempat dia melakukan penurunan harga di sini ya, dan backup lagi dan kencang lagi. Kita tarik garisnya. AR-nya tadi kena, hapus dulu kotaknya biar nampak setupnya ya. Jadi ini sangat bagus untuk setup kita ya. Oke, terus just di sini adalah PS primary support sebelum dia belum harga balik. Yes. Ya udah sampai ini UA dan dia retrace lagi untuk backup lagi untuk beli lagi sebelum harganya tinggal digoreng-goreng lagi ya. Jadi kalau udah jadi satu siklus wake off sudah selesai, sekarang dia masuk di fase E, fase goreng-goreng naik tinggi gitu ya. Secara flow juga, foreign flow-nya juga dia bagus. Foreign flow juga bagus ya. Foreign flow juga bagus. Flow. Jadi kebanyakan foreign itu cara akumnya begitu. Kebanyakan foreign itu cara akumnya menggunakan cara akum yang telah dipelajari kita bersama itu wake off gitu ya. Jadi uptrust gitu. Dan ada spring. Spring ini yang buat kita ketakutan kan selalu. Karena dia pasti di break support sebelumnya. Tapi setelah itu dia balik kencang seperti ini gitu. Telkom ini juga pernah juga kejadian seperti itu ya. Dia naik kencang setelah jadi apa namanya apa istilahnya wake off gitu. Nah, kita lihat saya coba lihat di sini. Ya ini di tahun ini. Yes, di sini. Nah, di sini. Nah, Telkom ini sangat suka dengan itu. Asing yang megang. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada volume tiba-tiba ini ya, volume tiba-tiba ya ini namanya S climax, selling climax, dia lakukan auto rally, secondary test, dia melakukan yang namanya uptrust ini, uptrust di sini. Dan yang menarik di sini adalah dia itu pakai skematik, kita bilang skematik TP2 yang naiknya itu karena dia berani serap di atas gitu ya. Nah, dia nggak serap di bawah lagi, tapi dia buat springnya di sini. Springnya dia serap di sini. Jadi kalau kita tulis di sini, S rally, secondary test. Secondary test. Ini sama secondary test. Tes spring test dia lakukan LPS sebelum kencang ini LPS dan dia sampai ke SOS sampai sini SOS
S. Itu ya tahu sendiri arahnya jam ke atas ya. Dari 3.000 kalau kita ambil di LPS 3.000 sampai ke 4.800. Kalau diukur berapa ya termasuk tes. LQ45 itu tergolong kencang. Kita tahu kan di sinilah. So, coba seperti sini. Oh, 48%-an ya, 53%-an. 53%-an untuk LQ45 itu cukup besar ya. Cukup kencang. Makanya bisa dibilang wake off ini sangat jarak kalau dipakai di saham-saham yang dikontrol oleh foreign flow yang itu tambahan ilmunya itu. Yang biasanya wake off tidak cepat ya, tapi bisa cepat, bisa juga lama, tergantung liquidity pasarnya. Seperti ini juga bakal kejadian juga. Jadinya dengan foreign flow yang bagus, itu flow kita. Untuk melihat bagaimana kita belajar wake off ada di sini ya, di part 2 juga ada video kita. Berikutnya apalagi yang bagus di JSMR, TLKM adalah ULPJ. Ultra Jaya itu sangat bagus untuk di masa kampanye karena dia itu consumer good ya. Ya, seperti kita lihat kejadian seperti yang kita gambar dahulu-dahulu. Sini kita gambar juga. Kita punya gambar lama di sini ya. Ya, volumenya juga sekarang udah mulai menarik. Bisa dilihat volume setelah kering itu kencang semua kan. Jadi target dekatnya itu di atas 10%-an. Setelah itu masih goreng-gorengnya lagi bisa kencang lagi ya. Itu. Jadi kita punya ULTJ, JSMR sama Telkom. Mungkin itu saja dulu 3 saham saja yang mungkin bisa kita berikan. Karena apa? Karena jam perdagangan sudah bulan ini cukup pendek gitu ya. Cukup pendek ya dan stabilitas politik juga. Jadi tangan kita untuk market inilah. Hanya kita cuma berikan hanya 3, mudah-mudahan 3 itu bisa menjadi powerful karena semuanya 3 itu adalah saham-saham yang bisa dibilang bukan gorengan, punya fundamental yang bagus juga lah ya. Oke, mau dukung channel kita untuk tetap bisa berkembang, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, bolehlah traktir kita copy di slide berikutnya, bisa di-scan untuk linknya ya. Atau bisa nanti lihat linknya di deskripsi video ini. Cukup sekian, ingat disclaimer, keputusan jual beli dari Bapak Ibu, kita hanya memberikan informasi, bukan paksaan untuk jual beli. Oke, sampai jumpa di